Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya sehingga saya dapat membuat video ini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 10. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas HTNB dengan NIM 23382072069. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang atau menjelaskan tentang hasil diskusi dari kelompok 10 yang mana hasil diskusi kami itu mengenai waris atau kewarisan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian waris, sifat-sifat waris, golongan ahli waris, dan juga orang yang tak berhak mewarisi. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari waris. Nah, pengertian waris. Waris itu muncul sebagai akibat dari kematian yang sah. Yang mana maksudnya di sini waris itu diartikan sebagai individu yang berhak menerima harta yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Nah, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia juga itu waris diartikan sebagai orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal. Nah, kata waris sendiri itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-mirats yang merupakan bentuk masdar dari kata waritsa yaritsu irsan miratsan. Yang mana istilah ini berarti perpindahan sesuatu dari satu individu kepada individu lainnya tentang atau perpindahan dari kelompok yang satu kepada kelompok yang lainnya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang warisan sendiri itu disebut dengan ilmu mawaris. Nah, istilah dari mawaris ini biasanya lebih dikenal dengan istilah faraid, yang mana faraid ini merupakan bentuk jamak dari faridah yang diartikan sebagai bagian dari yang telah ditentukan kadarnya, seperti itu. Nah, dengan demikian warisan itu berarti perpindahan hak milik dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Sedangkan ahli waris itu diartikan sebagai orang yang berhak menerima harta dari orang yang telah meninggal atau pewaris tersebut. Nah, al-faraid ini adalah bentuk jamak dari kata al-faridah yang dipahami oleh para ulama ini sebagai yang telah saya jelaskan tadi, sebagai yang sudah ditentukan kadarnya. Nah, secara terminologisnya, faraid sendiri itu adalah metode untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bagian tertentu dari harta warisan setelah ditetapkan ahli waris dari orang yang telah meninggal. Nah, dengan cara inilah yang kemudian dapat diketahui siapa di antara ahli waris yang akan mendapatkan bagian tertentu dan siapa yang tidak berhak, seperti itu. Nah, dalam konteks hukumnya, warisan itu dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan yang telah ditinggalkan oleh si pewaris, serta menentukan bagian-bagian yang diterima oleh setiap ahli waris yang berhak. Nah, para fuqaha sendiri itu mendefinisikan kewarisan sebagai ilmu untuk mengetahui siapa saja yang mewarisi, siapa yang tidak mewarisi, dan berapa banyak yang diterima oleh masing-masing ahli waris yang telah ditentukan tadi. Nah, kewarisan adalah proses pemindahan hak milik seseorang yang telah meninggal kepada individu yang masih hidup tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Nah, itu arti dari kewarisan sendiri. Nah, ketika seseorang itu meninggal, hal ini menimbulkan konsekuensi hukum terkait pengelolaan ataupun kelanjutan hak serta kewajiban orang tersebut, yang mana penyelesaian hak-hak dan kewajiban itu kemudian diatur dalam hukum kewarisan. Nah, harta peninggalan si orang yang meninggal tadi itu secara otomatis menjadi benda warisan, disebut sebagai benda warisan. Nah, dan hukum waris setelah itu berlakulah untuk mengatur pembagian dari harta yang tadi ditinggalkan oleh si pewaris. Nah, sedangkan dalam KHI atau kompilasi hukum Islam itu dalam pasal 171 dijelaskan bahwa hukum kewarisan itu mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris dan menentukan siapa saja ahli waris serta bagian masing-masing dari ahli waris tersebut.
Nah, untuk memahami definisi waris yang lebih luas itu ada dua perspektif ya sebetulnya. Yang pertama itu pengertian waris secara bahasa, yang mana dari sudut pandang bahasa sendiri itu kata waris merupakan bentuk masdar dari kata warotsa yang kemudian berkembang menjadi warisan dalam bahasa Indonesia. Menurut Moh Ali Ahobumi, itu pengertian waris secara bahasa adalah perpindahan sesuatu dari satu individu ke individu lainnya atau antar kelompok dari kelompok yang satu kepada kelompok yang lainnya. Nah, dalam konteks ini, waris itu tidak hanya terbatas pada pemindahan harta, tetapi juga mencakup aspek-aspek lainnya, seperti itu jabatan ataupun kehormatan, bisa juga ilmu yang kemudian diturunkan secara turun-menurun, itu juga bisa disebut sebagai warisan. Nah, perspektif yang kedua itu ada pengertian waris secara istilah, yang mana dalam Al-Quran sendiri istilah waris itu muncul dalam berbagai bentuk seperti al-irsu, al-faraid, dan juga at-tirkah. Nah, al-irsu sendiri itu adalah bentuk jamak dari kata waritsa. Sedangkan al-faraid itu adalah jamak dari faridoh dan merujuk pada bagian-bagian yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sedangkan at-tirkah itu berarti harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya. Nah, secara umum M. Ali As-Sobuni itu mendefinisikan waris sebagai proses pemindahan hak milik orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, sesuai dengan ketentuan hukum syara berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga kesepakatan lainnya yang sudah ditentukan oleh si pewarisnya. Nah, dari dua definisi tersebut, kemudian disimpulkan bahwa waris itu adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek pemindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, termasuk pembagian dan juga penyelesaian harta sesuai dengan ketentuan syarak yang sudah ada. Nah, yang kedua itu mengenai sifat-sifat waris. Nah, sifat waris di sini, hukum waris adat itu ada yang bersifat komunal, yang mana bersifat komunal di sini itu diartikan bahwa kepentingan kelompok itu lebih diutamakan daripada kepentingan individunya, yang mana hukum waris adat ini kemudian lebih menekankan pada kepentingan keluarga maupun kepentingan komunitas. Nah, hukum waris Islam itu ada juga yang bersifat universal, yang mana universal dalam hal ini itu diartikan bahwa hukum waris Islam itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Nah, hukum Islam itu tidak hanya ditujukan untuk satu golongan saja atau bahkan bangsa tertentu, namun melainkan untuk seluruh umat manusia tanpa mengenal batas suku, ras, ataupun budaya. Nah, mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, bersifat fleksibel dan juga adaptif, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan juga kemaslahatan umat, dan bersifat dinamis dan juga berkembang. Nah, hukum waris ini juga ada yang bersifat individualistis, yang mana lebih tepatnya itu untuk hukum waris barat. Nah, individualistis ini menekankan kepada kebebasan pewaris ataupun memprioritaskan hak individu, yang mana pengakuan hak miliknya itu bersifat pribadi, dan minimnya intervensi keluarga dan mementingkan dokumen hukum. Mungkin itu mengenai pengertian warisan dan juga sifat-sifat waris. Kemudian mengenai golongan-golongan ahli waris dan juga orang yang tak berhak mewarisi. Nah, golongan ahli waris sendiri menurut KUH Perdata, prinsip dari pewarisan itu kan ada dua. Yang pertama itu, harta waris itu baru terbuka atau dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian, yang mana hal tersebut tercantum pada pasal 830 KUH Perdata. Nah, yang kedua, prinsip pewarisan itu adanya hubungan darah di antara pewaris
dan juga ahli waris, kecuali untuk suami ataupun istri dari pewaris. Itu diatur dalam pasal 832 KUH Perdata. Nah, dengan ketentuan mereka itu masih terikat dalam perkawinan ketika pewarisnya itu meninggal dunia. Jadi kalau misalnya sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami atau istrinya itu bukan merupakan ahli waris lagi. Jadi tidak disebut sebagai ahli waris dari si pewaris yang meninggal. Nah, berdasarkan prinsip itu, maka yang berhak mewarisi itu hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua ataupun saudara, nenek atau kakek ataupun keturunan dari saudara-saudaranya. Sehingga apabila dimasukkan ke dalam kategori itu yang berhak mewarisi kemudian dibedakan menjadi 4 golongan besar. Yang pertama itu golongan 1, itu adalah suami atau istri yang hidup terlama dan juga anak atau keturunannya. Nah, hal itu dicantumkan dalam pasal 852 KUH Perdata. Dan untuk golongan yang kedua, golongan 2, itu adalah orang tua dan juga saudara kandung si pewarisnya. Nah, golongan ketiganya itu adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan juga ibu pewaris. Nah, untuk golongan yang keempat itu adalah paman dan bibi dari pewaris, baik dari pihak bapak maupun dari pihak si ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 itu juga dihitung dari pewaris. Saudara dari kakek dan juga nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 itu juga dihitung dari si pewaris. Ya, itu dihitung dari pewarisnya. Nah, golongan ahli waris yang 4 itu menunjukkan bahwa siapa yang lebih berhak, siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Nah, artinya apa? Ahli waris golongan 2 itu tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris apabila ahli waris golongan 1 itu masih ada. Maksudnya begini, kalau misalnya suami atau istri atau keturunan dari pewaris itu masih ada, maka orang tua ataupun saudara kandung dari pewaris itu masih tidak berhak menjadi ahli waris. Nah, kemudian orang yang tidak berhak menjadi ahli waris atau orang yang tidak berhak mewarisi harta dari si pewaris. Itu banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan hilangnya hak kewarisan atau yang membuat ahli waris ini kemudian tidak berhak menerima harta warisan dari pewaris. Jadi beberapa alasan yang menyebabkan hilangnya hak warisan dari ahli waris untuk mewarisi harta dari pewaris itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu perbudakan, yang mana individu yang berstatus sebagai budak itu juga tidak memiliki hak untuk mewarisi, bahkan dari saudara kandungnya, karena hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semua yang dimiliki oleh budak itu menjadi milik tuannya, milik si tuannya. Nah, yang kedua itu perbedaan agama, yang mana perbedaan agama antara ahli waris dan juga pewaris itu dapat menyebabkan hilangnya hak warisan. Itu disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid dan tercantum dalam Bukhari Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah, itu yang menyatakan bahwa seorang muslim itu tidak berhak menerima warisan dari si non-muslim. Nah, oleh karena itu, hubungan antara kerabat dengan keyakinan agama yang berbeda hanya terbatas pada interaksi sosial sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah pembunuhan, yang mana seseorang yang membunuh pewaris itu tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya atau si pewaris yang dibunuhnya tadi. Nah, hal ini itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menegaskan bahwa tindakan pembunuhan itu menghilangkan hak warisan. Yang keempat adalah berlainan negara, yang mana dalam konteks ini negara itu merujuk pada daerah tempat tinggal si ahli waris dan juga pewarisnya, baik itu dalam bentuk kesultanan, kerajaan, ataupun republik. Nah, yang kelima adalah murtad. Murtad di sini itu merujuk pada seseorang yang keluar dari agama Islam.
Nah, individu tersebut itu tidak berhak menerima harta warisan dari keluarganya yang masih beragama Islam, dan sebaliknya itu juga berlaku. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pengertian waris, sifat-sifat waris, golongan ahli waris, dan orang yang tak berhak mewarisi. Nah, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.